Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Adrianus Parenden, dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Mohon izin, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu selama ini atau sekarang ini, yaitu ekonomi manajerial. Melalui periode ini yang dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan Kemendikti tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi singkat dan informasi umum tentang mata kuliah ekonomi manajerial. Mata kuliah ekonomi manajerial adalah kajian yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan teknik manajerial untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pemahaman teori ekonomi dalam konteks bisnis yang mencakup konsep permintaan dan penawaran, elastisitas harga, teori produksi dan biaya, strategi pasar dan strategi pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. Mata kuliah ekonomi manajerial bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan analitis yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah bisnis nyata dan meningkatkan efisiensi serta profitabilitas organisasi. Bobot mata kuliah ini 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib semester 4 pada Prodi Manajemen Setia Amkop Makassar. Pada mata kuliah ini akan dibahas beberapa topik atau materi yang diantaranya pengantar ekonomi manajerial, teori permintaan dan elastisitas, teori produksi dan biaya, struktur pasar dan persaingan, strategi harga dan pasar, kebijakan ekonomi makro dan dampaknya, konsep mikroekonomi dalam manajemen serta strategi bisnis, berbasis ekonomi manajerial dan analisis tren ekonomi global. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, diharapkan mahasiswa menguasai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ekonomi manajerial, serta mampu menerapkan konsep-konsep ekonomi dalam pengambilan keputusan manajerial. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian akademik dalam menyelesaikan masalah sektor jasa, industri, dan masyarakat berbasis pengembangan ilmu, ekonomi, dan keahlian. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Mampu menganalisis permintaan dan penawaran secara kuantitatif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar ekonomi manajerial dan penerapannya, mampu memahami struktur biaya dan produksi, mampu mengevaluasi struktur pasar dan strategi bisnis yang sesuai, mampu menjelaskan dampak kebijakan ekonomi makro dan mikro terhadap manajemen bisnis. Referensi atau buku yang digunakan pada mata kuliah ini sumbernya beragam, di antaranya Managerial Economics yang diterbitkan Oxford University, Principle of Economics, dan buku lainnya. Intinya sejalan dengan topik atau materi yang ada dalam RPS mata kuliah ini. Proses pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka langsung, ceramah, Zoom meeting, dan asinkronus yang pada intinya diharapkan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik itu secara kolaboratif, diskusi kelompok, dan studi kasus melalui LMS di Amkop Makassar. Penyajian materi pembelajaran berlangsung selama 16 minggu atau 16 kali pertemuan dengan sistem penilaian. Absensi 20%, karakter 10%, kuis
dan tugas 10%, UTS 30%, UAS 40%. Demikian informasi yang bisa saya jelaskan mengenai mata kuliah ekonomi manajerial pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tiamkop Makassar. Selanjutnya, mari kita menyimak cuplikan pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ini mata kuliah kita, ekonomi manajerial, dan tentu ini sangat penting. Manajemen strategik sangat penting sekali kita paham dan mengerti. Nah, jadi tentu sebelum ke situ harusnya kan sudah belajar tentang dalam proyek-proyek yang sifatnya periodik atau temporer. Saya katakan tadi, kita masuk pelan-pelan ya, tentang konsep dan dasar ekonomi manajerial. Nah, ekonomi manajerial ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana para manajer mengambil keputusan yang berhubungan dengan jadi bisa dilihat. Saya ulang lagi bahwa ekonomi manajerial ini adalah merupakan sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana para manajer mengambil keputusan yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau kita melihat baik-baik ini, ya saya katakan tadi, seorang manajer itu harus mampu menyusun, merencanakan, mengelola resources di mana dia berada. Misalnya kalau dia membuka suatu usaha, kita ambil simple saja. Misalnya usaha kecil. Usaha kecil, ya kita harus mulai dari kecil. Tidak ada orang yang langsung besar ya. Kita mulai dari dasar yang kecil, menengah ke besar. Nah, kalau kita misalnya mengelola kegiatan-kegiatan yang sifatnya katakanlah itu apa yang usaha, coba saya minta satu usaha apa yang kalian kira-kira paham ya, atau yang kita bisa jadikan contoh. Ada yang mau berpendapat usaha apa? Kuliner, apa lagi? Kopi shop, apa lagi? Fashion. Ini kelihatannya semua yang keren dengan yang masakin ya. Nah gitu. Nah, kalau kan tidak teoritis dulu, tapi bisa implementatif ya. Dan utamanya tentang bagaimana menjadi manajer yang profesional. Ya, makanya kita bagaimana mengatur semua resources ya. Misalnya tadi kita bagaimana kita pahami tadi tentang konsep, strategi dan aplikatif kan kita sudah bahas tadi semua. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa ekonomi manajerial itu mengantar kita untuk bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis variabel-variabel dalam satu usaha, ya, resources apa semua, dan setelah kita analisis, kita bisa mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, maka kita harus laksanakan, ya. Bisa dipahami kesimpulannya, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa mengajar kita untuk mengambil menganalisis satu usaha yang kita lakukan, membuat strategi perencanaan di situ. Setelah kita lakukan itu, maka kita mengambil keputusan tentang analisis yang kita lakukan dan kita laksanakan. Ujungnya di situ, kita harus laksanakan, kita langsung implementasikan, apakah di lapangan, apakah di usaha. Paham ya? Begitu ya? Oke, thank you ya. Iya.